Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suryata Asla dengan NIM 250201021584. Saya akan melakukan presentasi yang akan membahas soal studi kelayakan bisnis dengan studi kasus penutupan salah satu startup di Indonesia yaitu JD.id yang berhenti beroperasi di Maret 2023. Nah, pembahasan saya bagi menjadi 9 bagian, mulai dari ruang lingkup studi kelayakan bisnis, profil kasus JD.id, aspek pasar, aspek pemasaran, teknis dan teknologi, manajemen, SDM, finansial, dan rekomendasi dan kesimpulan dari paparan saya sendiri. Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan pelajari secara mendalam suatu usaha untuk menilai layak atau tidaknya itu dijalankan dengan tujuan meminimalkan risiko akibat ketidakpastian masa depan, baik dari sisi teknologi, ekonomi, maupun perilaku konsumen. Yang menarik dari kasus JD.id, SKB idealnya itu bukan cuma di awal, akan tetapi secara kontinu terus berjalan selama usaha berjalan. Nah, justru JD.id kekurangan faktor ini. Sedikit latar belakang, JD.id ini masuk di Indonesia tahun 2015 hasil kerjasama antara JD.com dan Provident Capital dengan tagline dijamin ori. Di tahun 2018, JD.id sempat berada di peringkat ke-6 e-commerce dengan trafik terbesar di Indonesia, tapi setelah itu mengalami downgrade terus dan di 2022 mulai rekonstrukturisasi, kemudian terjadi PHK massal sebesar 30% dari karyawan, dan di Januari 2023 JDL Express-nya dihentikan, dan di Maret 2023 tepatnya tanggal 31 Maret resmi berhenti total. Masuk ke aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek pasar. Pasar e-commerce Indonesia memang besar, tapi lumayan kompetitif. Nah, diperlukan 5 pemain besar ditambah sosial e-commerce baru. Jadi.id sendiri baru masuk di pasar Indonesia tahun 2015, dan ini kebetulan apabila kita bandingkan dengan Tokopedia yang sudah masuk sejak tahun 2009. Dan di JD.id juga mereka kurang responsif terhadap pergeseran tren seperti ke TikTok Shop, dan data yang cukup mencolok juga diperoleh bahwa JD.id itu hanya mendapat 1,6 kunjungan per Desember 2022 dibandingkan dengan traffic induknya yaitu JD.com sebesar 161,8 pengunjung di periode yang sama. Nah, dari sisi pemasaran, JD.id mempunyai masalah di strategi segmentasi, targeting, dan positioningnya. Mereka gagal menemukan ceruk pasar yang tepat. Fokusnya juga ke produk elektronik premium yang segmennya lumayan sempit. Sementara mayoritas konsumen Indonesia memiliki psikologis untuk mengutamakan harga barang yang lebih murah dan variasi produk. Kemudian secara promosi juga mereka kalah gencar dibandingkan Shopee dan Tokopedia yang rutin menjalankan flash sale ibaratnya. Dan logistik mereka juga milik mereka sendiri, bukan kerjasama dengan pihak lain. Nah, dari sisi aspek teknis dan teknologi, JD.id ini menggunakan first party mirip Amazon. Jadi mereka membeli dan menyimpan stok mereka sendiri di gudang. Nah, model ini jauh lebih padat modal dibandingkan model marketplace yang dipakai oleh kompetitor di dalam mangsa pasar yang sama, yang hanya menjembatani antara penjual dengan pembeli, di mana mereka juga menggunakan jasa dari pihak lain. Akibatnya skalabilitas dari JD.id ini lebih rendah, dan terbukti JDL Express mereka diberhentikan dulu sebelum penutupan total JD.id itu sendiri. Nah, dari sisi manajemen, keputusan-keputusan strategis JD.id ini sangat tersentralisasi di induk di Tiongkok. Manajemen lokal Indonesia hanya memiliki beberapa kapasitas, di mana ini terbukti kenapa bisa saya menyatakan kalau mereka sistem pengendalian juga lambat dan tersentralisasi di induk. Buktinya dari jarak antara restrukturisasi PHK 30% karyawan sampai dengan penutupan total hanya terjadi dalam hitungan bulan. Ini menunjukkan bahwa sinyal penurunan kinerja baru direspon setelah kondisinya sudah cukup parah. Dari aspek SDM, JD.id kan melakukan restrukturisasi terhadap 30% karyawan dari total atau 200 orang di Mei 2022. Itu juga terjadi PHK di Desember 2022, dan dari sisi kepatuhan regulasi,
Mereka sudah memberikan hak karyawan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang seperti berlaku di Indonesia. Tapi dari sisi rencana strategis, jarak waktu antara PHK sampai dengan penutupan total itu lumayan dekat. Jadi mereka ini konsepnya bersifat reaktif bukan preventif. Nah, dari sisi aspek finansial yang terakhir, karena modelnya ini merupakan padat modal, beban biaya jadi ID ini seperti gudang armada dan gaji karyawan tinggi. Meskipun traffic dan transaksinya itu terus-menerus mengalami downgrade. Nah, downtrend. Menariknya, secara global, JD.com malah tumbuh positif. Artinya kan bertolak belakang, di mana pendapatannya naik 11,4% di kuartal ke-3 2022. Artinya masalah ini spesifik hanya terjadi di JD yang ada di Indonesia atau unit yang ada di Indonesia, bukan kondisi grup JD secara keseluruhan. Ini mengindikasikan bahwa JD.com akhirnya menilai proyek JD yang ada di Indonesia atau JD ID sudah tidak lagi memberikan tingkat pengembalian yang sesuai harapan mereka. Kalau dirangkum, ada 6 akar permasalahan di JDID ini. Di aspek pasar, mereka lambat masuk dan lambat membaca tren. Di sisi pemasaran, STP-nya lemah dan kalah agresif dalam hal berpromosi atau iklan. Dari sisi teknis, model bisnisnya ini padat modal dan kurang lincah. Dan dari sisi manajemen, terlalu sentralistik dengan kendalian dini yang lemah juga. Dari sisi SDM, perencanaan ini reaktif bukan preventif. Dan di finansial, fixed cost-nya itu tinggi, sementara return-nya itu expected return maupun return real yang diharapkan itu tidak tercapai. Nah, rekomendasi saya agar tidak terulang lagi, dari sisi pasar, pelaku usaha perlu melakukan riset dan pemantauan secara kontinu, secara berkelanjutan, bukan hanya di awal investasi, serta membangun competitive intelligence untuk mendeteksi pergeseran tren sedini mungkin. Dari sisi pemasaran, penting untuk menetapkan segmentasi, targeting, dan positioning tegas, dan membuat perbedaan dari kompetitor, serta mengalokasikan anggaran promosi konsisten untuk membangun brand equity. Nah, dari sisi teknis dan teknologi, perusahaan sebaiknya mengevaluasi kesesuaian model bisnisnya dengan kondisi pasar. Mungkin bisa mempertimbangkan juga model hybrid yang lebih fleksibel dan efisien secara modal. Dari sisi manajemen, penting memberi otonom ke manajemen lokal supaya dapat lebih fleksibel dan mengoreksi kegiatan sejak dini. Nah, dari sisi SDM dan finansial, dari sisi SDM sendiri, perencanaan tenaga kerja perlu diselaraskan dengan proyeksi bisnis jangka panjang, tidak reaktif mau kalaupun efisiensi tidak dihindarkan, sebaiknya dilakukan bertahap dan transparan. Dan dari sisi finansial, perusahaan perlu memantau haruskah secara kriteria investasi seperti NPV dan IRR secara berkala, dan menyiapkan skenario capital budgeting dan contingency plan sebelum burn rate kritis. Sebagai kesimpulannya, penutupan JDID ini bukan disebabkan satu faktor tunggal, tapi akumulasi kelemahan di hampir setiap aspek studi kelayakan bisnis, mulai dari keterlambatan membaca pasar, lemahnya diferensiasi pemasaran, model operasi yang padat modal, sentralisasi pengambilan keputusan, perencanaan SDM yang reaktif, sampai tekanan arus kas yang membuat proyek ini tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan finansial bagi induk perusahaannya. Kunci utamanya adalah SKB ini idealnya menjadikan proses evaluasi yang berkelanjutan sepanjang proses bisnis atau siklus hidup usaha, bukan hanya dilakukan setiap di awal tahap. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis studi kelayakan bisnis pada kasus penutupan JD.ID, yaitu startup yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.